Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku. Di video kali ini aku akan membuat konten Q&A karena masih banyak teman-teman yang excited sama Fakultas Hukum. Dari mereka mulai bertanya via Instagram DM aku, terus via email pribadi aku, dan juga komentar di video-video aku yang dahulu-dahulu, yang udah laule, yang udah lama. Mereka juga sudah meninggalkan komentar. Nah, untuk itu aku pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyukai video aku, terus support channel YouTube ini ya. Thank you. Tapi sebelumnya aku juga mau mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang beragama Islam. Semoga puasa di tahun 1442 Hijriah ini, walaupun kita masih di tengah suasana pandemi COVID-19, semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa ini. Semangat sampai akhir, masih ada 26 hari lagi ya untuk menuju lebaran. Semangat ya teman-teman. Cayo. Aku langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Oh ya, aku juga mohon maaf kalau misalkan aku ada salah penyebutan nama teman-teman semua ya. Ini pertanyaan pertama ada dari Eminolda Tapa EG. Katanya, kakak aku jurusan bahasa, tapi aku mau ambil jurusan FH, bisa nggak ya kak? Terus materi yang dibelajar itu kalau kuliah cuma PKN aja ya kak? Tolong dijawab ya kakak. Oke, aku akan jawab. Untuk jurusan bahasa ini bisa banget masuk di Fakultas Hukum gitu. Karena setahu aku untuk masuk di Fakultas Hukum itu persyaratannya hanya lulusan dari SMA atau SMK atau MA atau yang sederajat gitu. Jadi mau kamu lulusan SMA-nya bahasa itu bisa, karena persyaratannya hanya disebutkan lulusan dari SMA gitu. Dan itu juga bisa kalian lihat di persyaratan kampus yang kamu tuju gitu. Jadi kamu misalkan mau masuk UI gitu, Fakultas Hukum UI, nah itu bisa kamu buka-buka di websitenya persyaratannya apa aja sih, aku masuk nggak ya di persyaratannya dia. Nah ini contohnya udah aku buka persyaratan dari SIMAK UI. Nah ini aku nanti sertakan linknya juga di di video ini gitu. Nih aku buka, kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan ya. Jadi aku bacain aja, nanti aku screenshot. Dari websitenya itu judulnya persyaratan pendaftaran program studi tahun ajaran 2020 gitu. Jadi kita scroll untuk jurusan Fakultas Hukum. Untuk Fakultas Hukumnya sendiri itu ada di bagian di bawah. Nah, hukum itu ada ilmu hukum S1 reguler. Itu persyaratannya adalah lulusan SMA garis miring SMK garis miring MA garis miring sederajat yang memiliki usia ijazah tidak lebih dari 3 tahun saat mendaftar. Nah itu dia kan, diperjelas lagi tuh, yang memiliki usia ijazah tidak lebih dari 3 tahun saat kalian mendaftar. Pendaftaran 2020 untuk lulusan tahun 2020, 2019, 2018. Jadinya mundur ke belakang ya, 3 tahun dari tahun kalian mendaftar gitu. Itu kan cuman disebutkan lulusan SMA garing SMK garing MA garing yang sederajat. Jadi kalian mau lulusan dari bahasa SMA jurusan bahasa, terus kalian dari STM jurusan mesin, kalau kalian mau masuk Fakultas Hukum itu bisa gengs gitu. Contoh lagi, aku akan masuk ke brosurnya alma mater aku, yaitu Universitas Yarsi Jakarta. Kita lihat, nanti aku sertakan linknya juga. Itu persyaratannya cuman dibilang menerima lulusan SMA, SMK, MAN, MAS dan transfer diploma gitu. Jadi kalau kalian maksud transfer diploma itu kalau kalian sudah awalnya sudah mendapatkan titel D3, terus kalian ingin mendapatkan titel S1, universitas ini bisa menerima kalian gitu, bisa menerima kalian yang lulusan diploma. Nanti tinggal sesuaikan aja mata kuliah apa-apa aja yang belum kalian dapatkan di diploma kalian tersebut gitu. Jadinya cuma dibilang ini gitu aja, jadi tidak ada pengkhususan harus dari SMA jurusan IPA atau harus jurusan dari IPS atau dari bahasa gitu. Pokoknya semua lulusan dari SMA
atau SMK yang tadi aku bilang itu bisa masuk di Fakultas Hukum gitu deh. Aku akan jawab dari Eminolda lagi. Dia menanyakan, kuliahnya itu cuma PKN aja ya? Tolong dijawab ya kak. Enggak sih say gitu. PKN itu kebetulan hanya kamu dapatkan di semester pertama kamu kuliah aja gitu. Jadi di semester 1 kamu memang mendapatkan materi dasar gitu kan. Jadi PKN itu pondasi awalnya sebelum kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang baru. Nanti kalau kamu sudah semester 2, semester 3 juga ilmunya akan lebih banyak lagi cakupannya gitu, seperti itu. Jadi di semester 1 ya masih mata kuliah dasar aja, kayak ada agama, ada bahasa Inggris ya, masih bahasa Inggris umum, belum bahasa Inggris hukum belum dapat. Terus ada, aku dulu namanya itu bukan PKN tapi kewarganegaraan di situ. Di situ aku dapat kewarganegaraan, terus nanti ada pengantar hukum Indonesia PHI, ada lagi PIH pengantar ilmu hukum gitu. Itu ilmu dasar sebelum kalian mendapatkan ilmu-ilmu atau mata kuliah lainnya di semester-semester selanjutnya gitu. Jadi nggak PKN aja say, oke? Lanjutnya dari Juventi Salma Devi, anak hukum harus bisa bahasa Inggris sama debat nggak kak? Ini aku garis bawahi harus bisa. Kalau untuk di Fakultas Hukum itu nggak mesti harus bisa juga bahasa Inggris sama debat kok gitu kan, karena aku berdasarkan fakta yang di lapangan aja ya gengs gitu. Karena menurut aku untuk modal utama kalian masuk di Fakultas Hukum itu adalah niat dan kalian suka sama Fakultas Hukum itu sendiri gitu, kalian suka sama bidang hukum itu sendiri. Jadi kalaupun kamu bisa bahasa Inggris dengan fluently dan juga debat yang bagus banget, tapi kamu nggak minat sama bidang hukum, kan kalian juga nggak bisa gitu berkecimpung di dunia hukum itu. Kamu sukanya bidang kedokteran ya otomatis jauh banget dari bidang hukum gitu. Jadi menurut aku ya seperti itu, kamu harus niat dulu, harus suka dulu sama bidang hukum itu. Untuk bahasa Inggris dan debat itu nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi, karena nanti kalau kamu juga mendapatkan arahan-arahan dari dosen, dari pengajar-pengajar lain, dari kakak-kakak tingkat kamu, dari organisasi kamu yang kamu ikuti di kampus kamu nanti gitu. Secara tidak langsung kamu akan lulus kok dalam penggunaan bahasa Inggris dan juga debat itu tadi gitu. Kemampuan debat kalian juga akan ada peningkatan pastinya selama kalian kuliah di Fakultas Hukum, asalkan kamu tidak bolos atau nggak rajin kuliahnya gitu. Kalian harus rajin juga kuliahnya biar skill kamu juga semakin bertambah. Oke? Pertanyaan selanjutnya dari Agus Cahyo. Dia nanyain, kak mau tanya dong, buku wajib punya untuk anak maba hukum apa aja ya kak? Thanks kakak, semangat terus buat video barunya ya, katanya. Oh terima kasih Agus. Nah untuk buku wajib anak maba hukum alias mahasiswa baru hukum itu, aku dulu diwajibkan punya 2 buku sakti. Itu ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sama KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana gitu. Nah itu yang harus kalian bawa sewaktu menjadi maba. Nih contohnya KUHP aku seperti ini, bisa dilihat dong KUHP-nya itu udah kuning-kuning, terus udah sobek. Ini ada berkas, ada ada debunya, ada bekas stabiloan gitu. Tuh ini saking dibolak-balik mulu sewaktu aku kuliah. Ini aku KUHP-nya dari Profesor Subekti, bisa kalian lihat ya. Nah, dan aku nggak ketemu KUHP aku ada di mana. Gitu, pokoknya bentukannya juga sama kayak gini, cuman judulnya aja Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi zaman sekarang ya itu ada sekaligus, jadi buku jadi 2 in 1. Satu buku itu ada dua bidang, yaitu ada KUHP sama KUHP-nya. Jadi kalian lebih efisien juga bawa bukunya gitu, nggak kalau misalkan kalian kelupaan, wah KUHP gue kemana gitu kan, udah deh gue bawa KUHP aja gitu. Kalau kepisah-pisah kayak aku dulu, jadi kalau satu nggak kebawa
bingung yang satunya lagi kemana gitu. Tapi kalau misalkan 2 in 1 yang tadi aku bilang, satu buku itu ada 2 bidang pembahasan, itu enak banget, bawanya langsung otomatis nggak akan ketinggalan yang satunya lagi gitu. Jadi ini sih buku wajib yang maba pegang waktu aku jadi maba dulu. Nanti untuk semester-semester selanjutnya juga menyesuaikan, apalagi misalkan kamu mendapatkan mata kuliah hukum dagang, pasti nanti dibutuhkan juga KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang gitu. Jadi menyesuaikan sih dengan tingkatan kamu nanti kuliah perlunya buku-buku apa aja. Tapi ini sih sampai tingkat akhir juga masih kepake kok gitu. Oke. Selanjutnya dari Putri Awang, Kak mau nanya dan mau minta saran, kalau konsentrasi pemasaran terus magangnya di kantor wali kota gimana Kak? Kalau menurut aku sih baiknya kamu itu magangnya di perusahaan, karena kan di perusahaan itu ada divisi sendiri ya tentang pemasaran, yaitu divisi marketing, sejalan sama jurusan kamu gitu, dan juga ilmu kamu akan kepake di sana. Tapi kalau misalkan kalau kamu magangnya di kantor wali kota ataupun di instansi pemerintahan, bisa-bisa aja sih, cuman apa ya, lebih kepake aja lah kalau di perusahaan, karena di wali kota, di kantor wali kota ataupun di kantor pemerintahan itu biasanya mereka tuh banyaknya ya menerima itu jurusannya tuh administrasi perkantoran, karena kan sesuai ya sama bidang administrasi di bidang perkantoran wali kota gitu sih kalau menurut aku. Oke, selanjutnya dari Hartati, Kak aku mau tanya nih, aku kan mau masuk hukum, bisa nggak ya nyambi berbisnis atau kerja sampingan? Dijawab ya kakak cantik. Terima kasih Hartati atas pertanyaannya. Jujur ya gengs, aku itu waktu kuliah di Fakultas Hukum aku juga sambil bisnis loh. Aku sambil buka online shop gitu. Kalau dulu kan belum ada Shopee, jadi aku tuh postingnya tuh via Facebook gitu, dan itu nggak mengganggu jadwal aku kuliah sama sekali, karena aku kan kuliahnya reguler ya, jam reguler gitu, kelas reguler. Jadi kelas reguler itu Senin sampai Jumat, kelas pagi sampai kelas sore kuliahnya gitu, dan itu alhamdulillah nggak mengganggu rutinitas kuliah aku gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau ngambil kelas reguler, kalau kamu sambil berbisnis online sih bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau kamu kerja sampingan, misalkan kerja sampingannya kayak freelance, kamu ada di store ataupun kamu ada di toko mana, ataupun kamu ada di perusahaan mana gitu, kamu kerja di sana, saran aku kamu ngambil kelas karyawan aja gitu. Jadi biar kamu nggak mengganggu kegiatan kamu juga di luar, karena kan kalau kelas karyawan ini kan biasanya dimulainya itu sore hari gitu. Ada beberapa kampus yang menerapkan sistem perkuliahannya tuh setiap hari dari Senin sampai Jumat gitu, tapi kelasnya sore semua, dimulai dari jam 4 sore gitu. Kayak suami aku dulu, dia itu kuliah sambil kerja gengs gitu, jadi dia kuliah dari Senin sampai Jumat dan kelasnya tuh mulainya jam 5 sore gitu. Ada juga sistem kampus yang menerapkan kelas karyawan itu seminggu 3 kali gitu. Misalkan kuliahnya itu hanya hari Jumat, Sabtu, Minggu misalkan, itu Jumat misalkan dia ambil kelasnya sore, terus Sabtu Minggu itu kuliahnya dari pagi, itu juga ada, tergantung kampusnya sih. Jadi sekarang itu tergantung sama kamu mau bisnis atau kamu mau bisnis online atau kerja sampingan gitu. Jadi menyesuaikan aja nanti kamu mau masuk kelas reguler ataupun kelas karyawan gitu. Selanjutnya dari Abdul Aziz, kalau anak manajemen pemasaran bisa magang di mana Kak? Nah ini nih, sama ya yang tadi aku bilang, baiknya sih di perusahaan aja gitu, karena perusahaan itu kan lingkupnya itu dia ada divisi khusus yaitu marketing gitu aja sih menurut aku. Baiknya di perusahaan aja kamu magangnya. Ilmu kamu itu nanti bisa dipraktekkan di tempat kamu magang gitu deh. Oke? Dari JJ Resti, Kak aku mau masuk fakultas hukum tapi aku takut sia-sia gelar aku. Nah aku jawab ya, kamu itu harus punya visi dan misi dulu
tujuan kamu masuk fakultas hukum itu apa, cita-cita kamu masuk fakultas hukum itu apa, biar nanti kamu jelas gitu jalannya. Misal, oh iya nanti aku lulus dari fakultas hukum, aku mau jadi notaris nah selesai kamu lulus S1, kamu lanjut deh kuliah S2 kenotariatan gitu. Terus lagi misalkan kamu aku nanti lulus S1 mau jadi jaksa gitu. Nah, kamu lulus S1 udah dapat gelar SH, kamu buka lowongan misalkan di Kejaksaan Republik Indonesia. Kebetulan ada nih jurusan S1 hukum yang ngebuka lowongan. Nah, kamu bisa ikut seleksi tersebut gitu. Misal lagi, aku mau jadi legal audit di perusahaan. Bisa kamu lamar di perusahaan tersebut. Aku mau jadi staf HRD, bisa kamu lamar di perusahaan tersebut juga gitu. Jadinya kamu harus mempunyai visi dulu teman-teman gitu ya. Jadi jangan hopeless dulu, kamu jangan jangan udah down dulu gitu. Jadi kamu harus punya visi dan misi dulu, kamu harus tetap optimis. Aku yakin aku jadi orang sukses gitu. Kalau kamu sudah optimis tersebut, sudah mempunyai rasa percaya diri juga dan rasa keyakinan yang tinggi juga, insya Allah juga Tuhan akan melancarkan jalan kamu menuju ke sana gitu. Oke, semangat ya teman-teman semua. Lanjut dari Jelita Salsabila. Kak, minta sarannya please. Aku tuh pengen banget masuk fakultas hukum, tapi keinginan aku ditentang sama orang tua. Aku harus gimana agar bisa ngeyakinin orang tua aku untuk aku ambil EVA? Nah, kalau ini kasusnya beda ya. Pertama-tama sih kalau menurut aku ya, kamu harus ngomong dulu ke orang tua, kenapa orang tua kamu itu nggak ngizinin. Misalkan ada nih orang tua, kamu mau jadi apa sih lulusan fakultas hukum gitu kan? Mama nggak suka ya atau papa nggak suka ya kamu jadi pengacara. Nah, kamu kasih deh tuh wawasan ke orang tua kamu. Mah, pa, lulusan fakultas hukum itu nggak hanya menjadi pengacara aja kok, tapi bisa jadi profesi yang lain. Misal mah, aku bisa jadi PNS gitu. Misal lagi aku bisa jadi jaksa, misal lagi aku bisa jadi hakim gitu kan. Itu kan jenjang karirnya jelas mah, pa. Aku bisa jadi staf legal di perusahaan gitu. Aku bisa jadi legal audit, aku bisa jadi kurator gitu kan. Aku bisa jadi HRD. Banyak mah, pa. Hukum itu tuh luas cakupannya mah, pa gitu. Bisa kamu jelasin seperti itu. Jadi kamu juga harus tahu dulu alasan orang tua kamu itu nggak suka kamu masuk fakultas hukum itu apa gitu. Jangan kamu langsung strict ke orang tua, mama papa nih nggak mau ngertiin anaknya. Jangan kayak gitu, tapi kita ngeyakinin, kita buktiin ke orang tua kalau fakultas hukum itu nggak sempit gitu, tapi luas cakupannya gitu ya. Jadi seperti itu aja sih kalau menurut aku. Jadi harus pelan-pelan ngomong ke orang tuanya, harus dengan sopan juga. Semoga niat kamu juga dilancarkan oleh Tuhan ya. Bagus nih punya semangat untuk masuk fakultas hukum. Semangat ya teman. Dari Iqbal Muhammad. Kak, aku mau masuk ilmu hukum, tapi aku dulu SMK jurusan otomotif. Apakah ada jalan? Ada dong brother. Bisa kamu masuk fakultas hukum yang tadi aku bilang ya. Fakultas hukum itu persyaratannya antara lain lulusan dari SMA, SMK, atau sekolah sederajat lainnya gitu. Jadi seperti itu aja. Jadi tidak disebutkan harus dari STM jurusan apa, SMA jurusan apa gitu. Enggak kok, enggak kayak gitu. Yang penting kalian lulus dari tingkatan sekolah tersebut. Dari Nur Hayati, fakultas hukum boleh pakai kacamata nggak kak? Ini aku buktinya guys, aku bisa masuk fakultas hukum walaupun aku pakai kacamata minus gitu, karena di fakultas hukum itu bukan suatu fakultas yang kedinasan gitu, bukan suatu jurusan yang kedinasan itu enggak, kecuali kamu masuk sekolah kedinasan seperti Akip, AIM, terus apalagi ya STIS seperti itu, dan sekolah kedinasan lainnya itu memang ada pakem-pakemnya, tidak boleh pakai kacamata minus, tinggi badannya itu ada batas minimum. Kalau cowok itu biasa 165, kalau cewek itu biasa 155 cm gitu. Nggak boleh giginya bolong-bolong, tidak boleh pakai behel gitu, ada kok.
Tapi karena ini fakultas hukum bukan termasuk jalur kedinasan, jadinya boleh-boleh aja, ini terbuka untuk umum kok gitu. Jadi kamu mau minus kacamatanya, kamu mau rambutnya warna-warni juga boleh masuk fakultas hukum. Yang cowok-cowok mau gondrong masuk fakultas hukum juga boleh, asalkan kalian kuliahnya rajin, jadi nggak di DO sama kampus. Oke, lanjut ya. Dari Johanna, kakak di jurusan hukum belajar MTK nggak? Kayaknya aku juga udah pernah bahas ini deh. Kalau di fakultas hukum sendiri itu secara jelas gitu, mata kuliah matematika itu memang nggak ada di fakultas hukum, tapi unsur matematikanya itu dimasukkan ke dalam bidang hukum. Seperti apa kak? Contohnya itu kayak hukum pajak. Nah itu kan di bidang hukum, tapi ada unsur perpajakannya, ada unsur matematikanya. Nah di situ deh masuk deh tuh matematikanya, di situ unsurnya aja ya. Terus ada lagi mata kuliah hukum waris Islam. Nah di situ kan juga ada tuh pembahasan lingkup hukumnya dan juga ada cara penghitungan warisnya. Nah itu kan ada unsur matematikanya tuh masuk ya kan, setengah dikali berapa orang gitu-gitu, nanti kalian belajar di sana. Untuk secara khusus sendiri dituliskan mata kuliah matematika sih nggak ada di fakultas hukum, hanya unsurnya matematika itu aja yang di combine dengan bidang hukum gitu deh. Dari Muhammad Iqbal Habibi, assalamualaikum mbak, kalau boleh tahu mbaknya dari universitas mana ya mbak? Aku kebetulan lulusan dari Universitas Yarsi Jakarta, tepatnya itu di Jakarta Pusat, Jalan Letjen Suprapto gitu. Di situ kampus aku deh. Oke, lanjut dari Rahayu Mulyana Saputri, kak please buat TikTok suka duka anak hukum dong. Waduh, karena berhubung aku sudah punya suami gengs, jadi apapun yang aku lakukan itu harus sesuai dengan izin suami aku. Nah kebetulan aku ini tidak diperbolehkan untuk punya aplikasi TikTok gengs gitu ya, jadi seperti itu. Dari Rin Rizky, lipstiknya apa deh? Aduh, ada lagi nanya lipstik. Lipstiknya aku satu brand aja sih, ini yang cocok banget di aku. Itu ada dari Makeover yang Intense Matte Lip Cream. Nah ini kelihatan nggak? Ini Makeover. Ini aku biasanya nih, aku ada beberapa warna. Ini Makeover semua, tuh Makeover semua, sampai tulisannya hilang Makeovernya tuh. Ini Makeover semua, dan ini Intense Matte Lip Cream semua gitu, karena aku cocok banget sama dia, jadi aku udah setia banget. Aku tuh tipe orangnya tuh setia gengs. Nih gitu ya. Nah yang biasa aku pakai itu cuman shade nomor 016 yang Pixie, sama shade yang 005 Impulse. Nah ini doang nih yang aku favorit, aku sering pakai gitu, karena ini bikin seger di wajah aku aja sih gitu. Jadi dua lipstick ini yang sering aku pakai. Oke, semoga membantu ya. Dari Pinky Slow Purple, kakak mau tanya dong, pernah cinlok nggak sama yang sekampus? Pinky Slow Purple pasti dia suka warna coklat ya. bercanda sayang. Aku pernah cinlok sama sekampus gitu. Jadi pernah pacaran ya gitu, jadi diambil sisi positifnya aja. Jadi kalau misalkan kita punya punya seseorang yang kita kita suka gitu ya, jadi motivasi kita supaya kita jadi rajin buat kuliah, ambil aja sisi positifnya di situ. Jadi nggak males-malesan buat ke kampus, nggak males-malesan buat ketemu dosen gitu. Jadi kan semangat, wow ada si dia nih, dia datang gitu. Jadi seperti itu, aku pernah cinlok. Oh ya, ini ada dari siapa ya, ini soalnya namanya Libra doang. Dia nge-DM di Instagram aku, bilang assalamualaikum kakak Katriana yang di YouTube yang sering bahas fakultas hukum ya, katanya. Makasih ya kak, berkat YouTube kakak aku jadi semangat buat nekunin di jurusan hukum. Bener-bener memotivasi banget YouTube kakak. Yang tadinya aku mikir aku bisa nggak ya masuk hukum, lihat YouTube-nya kakak jadi semangat buat yakin maju ke depan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Aku juga terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video aku dan suka sama video-video aku. Semoga juga bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Jadi seperti itu. Jadi aku cuma bisa ngucapin terima kasih aja buat teman-teman semuanya ya. Semoga kuliah kalian dilancarkan dan semoga semua cita-cita kamu, cita-cita kalian semuanya tercapai dan bisa sukses di masa depan. Sekian teman-teman Q&A hari ini. Jadi buat kalian-kalian yang masih bertanya-tanya seputar Fakultas Hukum, bisa kalian komentar di video ini, ataupun kalian-kalian pengen membahas lingkup lain tentang live sharing yang lain, itu bisa juga. Aku buka sesi curhat aja gitu buat kalian-kalian semua gitu ya. Jadi kalau kalian pengen tanya-tanya bisa komentar aja di video ini. Oke, sekian videonya, kurang lebihnya aku mohon maaf. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat puasanya.